I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Yeah. How you keep staying the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kami akan menyampaikan program pemberdayaan masyarakat dari Unit KKN 155. Program pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan adalah pemanfaatan tanaman serai untuk dijadikan lilin aromaterapi sebagai pengusir nyamuk. Sebagaimana yang kita tahu, dunia saat ini sedang dilanda wabah penyakit COVID-19 yang kita rasakan bersama-sama dampaknya sangat besar, mulai dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pendidikan, dan juga banyak lainnya. Tak terkecuali juga di Indonesia, kita semua merasakan dampak itu gitu ya. Bisa terlihat dari fokus masyarakat saat ini adalah terhindar dari penyakit COVID-19 gitu. Padahal seharusnya kita tetap harus mewaspadai semua atau segala macam penyakit yang mengancam kesehatan kita. Seperti salah satunya adalah penyakit demam berdarah yang saat ini pada tahun 2020 ini kasusnya juga masih tinggi gitu, seperti itu. Dilansir dari laman web CNN Indonesia, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat ada kasus sebanyak 71.633 kasus penyakit demam berdarah yang terjadi di Indonesia hingga akhir Juli 2020 kemarin, dengan angka kematian sebesar 459 kasus. Sebanyak 10 provinsi melaporkan jumlah kasus terbanyak. Dari 10 provinsi yang paling banyak itu, yang paling atas adalah Jawa Barat dengan jumlah kasus sebanyak 10.772 kasus, dan di peringkat 10 itu adalah Riau dengan jumlah kasus 2.255 kasus. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, yaitu Ibu Siti Nadia Tarmizi, beliau menghimbau bahwa masyarakat Indonesia harus mewaspadai penyakit demam berdarah di pandemi COVID-19 juga, karena dikhawatirkan Indonesia akan mengalami infeksi ganda. Beliau mengatakan dari 460 kota atau kabupaten yang melaporkan ada kasus DBD, 439 diantaranya juga melaporkan ada kasus COVID-19 gitu. Jadi beliau mengkhawatirkan ada infeksi ganda, karenanya masyarakat Indonesia diimbau untuk selalu mewaspadai penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan diri kita. Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah, kami mencoba memanfaatkan tanaman rempah-rempahan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan potensi sumber daya alamnya. Nah, salah satu tanaman rempah-rempahan yang bisa digunakan untuk mengusir nyamuk guna pencegahan penyakit DBD itu sendiri adalah tanaman serai. Nah, menurut Aryani Setiawan dan Sutarjo 2017, tanaman serai itu merupakan tanaman yang meliar atau hidupnya itu tidak tetap. Dia tumbuh tahan lama dan kuat. Dia semacam rumput-rumputan yang batangnya tidak berkayu dan daunnya itu berwarna hijau dengan tinggi sekitar 40-79 cm. Begitu juga yang dikatakan oleh Sudarsono pada tahun 2002 bahwa tanaman serai ini merupakan tanaman dengan tanah tandus yang tidak perlu pemupukan yang intensif gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanaman serai ini mudah ditemukan dan mudah dibudidayakan. Selanjutnya saya akan bacakan persebaran tanaman serai di Indonesia. Menurut Rahayu dan Naimah 2010, tanaman serai itu banyak tumbuh di Jawa Barat bagian selatan, seperti contohnya di Sukabumi ada 16.000 hektar, di Cianjur ada 6.000 hektar, di Garut ada 12.000 hektar, dan di Jawa Tengah seperti Banjarnegara itu ada 4.000 hektar, dan di Probolinggo ada 4.700 hektar, dan di Banyumas ada 4.000 hektar. Nah, jadi bisa kita lihat persebaran tanaman serai itu sangat luas gitu ya. Belum lagi yang ada di pulau-pulau atau provinsi-provinsi lainnya. Jika kita mengkaji manfaat dari tanaman serai ini banyak sekali manfaatnya.
kalau masyarakat biasanya menggunakan untuk bahan makanan ataupun obat-obatan. Nah, menurut Kurniawati tahun 2010, beliau mengatakan bahwa tanaman serai ini memiliki zat-zat antimikroba atau antibakteri yang bisa mengobati infeksi di lambung, di usus, ataupun sebagai penambah nafsu makan. Nah, jika menurut Kardinan tahun 2003, tanaman serai ini memiliki bau yang sangat ditolak oleh nyamuk gitu, bersifat menolak nyamuk karena di dalamnya mengandung zat bernama geraniol dan citronella yang dimana keduanya adalah bahan aktif yang sangat tidak disukai oleh serangga, yaitu salah satunya adalah nyamuk. Jadi kita simpulkan bahwa tanaman serai ini bermanfaat sebagai pengusir nyamuk. Dari seluruh informasi yang sudah kita kaji tadi, jika kita simpulkan, tanaman serai itu mudah dibudidayakan ataupun mudah ditemukan. Lalu juga jika ingin membelinya harganya juga terjangkau, lalu juga banyak sekali manfaatnya. Jika dalam kasus ini adalah sangat bermanfaat untuk mengusir nyamuk, dia juga bisa bernilai ekonomis tinggi jika kita mengolahnya menjadi sebuah produk, dan bisa juga meningkatkan perekonomian masyarakat jika kita memproduksinya secara besar. Nah, salah satu produk yang bisa kita hasilkan dari tanaman serai ini contohnya adalah lilin aromaterapi, yang sebagaimana kita tahu saat ini lilin aromaterapi itu sedang disenangi oleh banyak orang sebagai pengharum ruangan yang dibilang bisa menenangkan, dan juga jika kita mengolahnya dari tanaman serai bisa mengusir nyamuk, jadi bisa bermanfaat banyak gitu ya. Nah, pembuatannya sangat mudah. Jika ingin dicoba atau tertarik, kalian bisa simak cara pembuatan lilin aromaterapi dari tanaman serai di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ya. Yang kita perlukan untuk membuat lilin aromaterapi, yang pertama itu ada minyak sayur, pisau, sendok, lalu ini ada wadah untuk mencairkan lilin, terus ada air, lalu ada lilin batang yang nanti dihancurkan, lalu ada pewarna makanan, lalu ada gelas kecil, dan tentunya serai. Nah, kita langsung saja ya. Pertama kita potong serai kecil-kecil. Ini batang daun serai yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian batang daun serai ini kita haluskan dan menggunakan blender. Kita blender batang daun serai yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Jika sudah halus, kita pindahkan ke wadah yang tadi. Nah, ini batang daun serai yang sudah dihaluskan. Kemudian kita menghancurkan lilin batang yang kemudian kita lelehkan dengan air mendidih. Nah, udah selesai, lalu kita masukkan, kemudian kita cairkan lilin di atas kompor dengan air mendidih. Kita tunggu sampai panas, lalu kita masukkan lilin yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, ini sudah panas, lalu kita masukkan lilin yang sudah dipotong tadi. Kita tunggu hingga mencair. Sambil menunggu lilinnya cair, kita siapkan di gelas kecil ini, tuangkan air, lalu tuangkan minyak sayur. Lakukan hal yang sama di gelas berikutnya. Nah, untuk gelas ini saya akan memberikan warna di airnya. Saya menggunakan pewarna makanan warna merah sedikit, lalu kita aduk menggunakan tusuk gigi. Kalau nggak
nggak ada bisa pakai lidi. Nah, setelah ini kita masukkan lagi minyak sayur, kira-kira 2 petikanya. Nah, ini sudah mencair, bisa kita matikan kompor dan kita angkat lilinnya. Nah, ini lilin yang tadi sudah kita cairkan dan kita tambah dengan batang daun serai, lalu kita masukkan ke sini.